Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Yesus yang ajaib tidak pernah terlambat. Colek kanan kirinya, kamu masih punya keajaiban. Amin. Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21 dikatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilihat Yesus. Lihat kanan kirinya, jangan tidur bilang. Kamu dilihat Yesus hari ini. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hatinya selalu tergerak. Tergerak untuk menolong kita, tergerak untuk menyembuhkan kita, tergerak untuk memulihkan kita, dan tergerak untuk siap sedia ada bagi saudara dan saya setiap saat, setiap waktu. Dia tergerak untuk menolong masalah saudara dan saya. Masalah dalam nats ini adalah bagaimana 5.000 orang bisa makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, buat dunia it's impossible. Ini gak akan pernah mungkin. Matematikanya gak cukup. Orang dunia bilang besar pasar daripada tiang. Tapi ini gak berlaku buat Yesus, saudara. Kita teruskan ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tante yang sakit, Yesus sayang sama tante. Maaf ya, betul Yesus datang ke dunia untuk orang Israel. Tapi kematiannya bukan hanya untuk orang Israel. Kematiannya untuk seluruh manusia. Yes! So be it, saudara. Kematiannya buat saudara dan saya. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Baik sakit secara tubuh, baik sakit secara jiwa, baik sakit secara roh. Yesus peduli. Ada banyak orang tubuhnya sehat-sehat saja, tapi jiwanya sakit, saudara. Jiwanya sakit. Maaf ya, kalau datang ibadah dia tidur, itu rohnya sakit. Saya nggak sedang menyindir siapapun. Saya coba untuk membreakdown satu persatu. Ada orang yang fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Jiwanya selalu ketakutan, jiwanya selalu kepahitan, jiwanya selalu simpan dendam, jiwanya selalu gelisah, khawatir. Itu ciri-ciri jiwa yang sakit, saudara. Nah, Tuhan mau tubuh jiwa saudara itu sehat, kuat, diberkati, sukacita, penuh dengan shalom Tuhan. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Dan pagi hari ini juga Bapak Ibu, as a spokesperson Jesus, saya berani jamin saudara yang datang ke tempat ini, meskipun tidak ada doa kesembuhan, Yesus tetap peduli. Tangannya akan menaruh di atas kepala kita dan menyembuhkan kita. Jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita. Lanjut, ayat selanjutnya, 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini perkataan dari murid-murid Yesus, Bapak Ibu. Yesus suruh mereka pergi. Gak ada makanan di kita, gak ada bekal. Kita bagaimana? Murid-murid sudah mulai memiliki mental untung dan rugi, saudara. Aduh nih, kalau jemaatnya sedikit, mending gereja tutup aja deh, buang-buang waktu. Nggak ada untungnya. Sama Yesus bukan untung rugi, saudara. Sama Yesus setia ke hati kita kepadanya. Kalau urusan makan, minum, pakai, it's not our part. Itu bagiannya Tuhan. Itu bagiannya Bapa kita, saudara. Kalau cuman bayar listrik, bayar gaji pegawai, walaupun deg-degan, itu bukan bagian kita. Itu bagian Bapa kita yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Termasuk segala keperluan gereja ini. Itu bagiannya Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya, kita gak perlu ngemis-ngemis. Gak perlu pasang muka melas sama banyak orang. Sama koko kita, sama ipar kita, sama kakak kita. Biar dilihat mukanya gak punya duit. Itu bagiannya Tuhan.
untuk menolong hutangmu, untuk memulihkan keadaanmu, untuk membayar semua cicilanmu. Itu bagiannya Tuhan. Bagian saudara dan saya kerja yang benar. Amin. Kerja yang benar, buka toko yang benar, jangan curang. Bangun pekerjaan saudara, bangun pelayanan saudara, bangun hidup saudara di atas kebenaran firman. Kalau saudara bangunnya di atas kebenaran firman Tuhan, saudara tanpa saudara sadari hidup saudara berintegritas. Tanpa saudara-saudari kita sadari saudara bukan hanya hidup kita berintegritas, hidup saudara bermoral. Hidup saudara gak bisa dibeli dengan apapun. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di atas dasar kebenaran itu dianggap sombong Bapak Ibu. Itu dianggap arogan. Tapi ini kebenarannya. Kita harus hidup di atas dasar kebenaran. Bukan di atas dasar kompromi. Bukan di atas dasar, aduh gak enak ya sama Bu Yayu ya, karena Bu Yayu sering memberkati. Gak apa-apa deh Bu Yayu telat-telat datang 10:30. Itu kompromi saudara. Dan kompromi itu membuat orang jauh dari Tuhan dan melawan Tuhan pada akhirnya. Oh gak apa-apa, pegang-pegang dikit gak apa-apa. Kan cuman tangan. Ya dari tangan naik kemana-mana saudara. Amin bapak-bapak. Puji Tuhan semuanya kudus laki-laki di tempat ini. Haleluya. Murid-murid bilang suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Hebat kan Bapak Ibu? Orang bilang tutup aja ibadahnya. Yesus bilang jangan. Meskipun jemaatnya cuma 70-80, jangan ditutup. Aku yang berkati. Tuh. Aduh pastor, ini toko saya nggak ada yang beli, rugi. Mocen, tutup aja deh. Ingat ayat ini saudara. Yesus berkata kepada mereka, nggak perlu ditutup, nggak perlu mundur. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di dalam kita ada kuasa yang sama, yaitu kuasa Yesus. Artinya di dalam kita ada janji. Janji apa? Janji bahwa Yesus akan menyertai. Kamu yang harus kasih makan John. Bu, Pak, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang suka merintah orang, tapi dia sendiri gak ngelakuin. Dia melakukan baru dia percayain orang lain. Aku udah kasih makan 5.000 loh John, tambah 4.000, kamu juga bisa. Kamu gak usah tahu bagaimana cara duitnya, dari mana datangnya. Itu urusan saya. Urusanmu siapkan hatimu supaya kamu rela memberkati orang lain. Ayat selanjutnya dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini, lihat ya baik-baik ya, saya kasih kuning nih Bapak Ibu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Seringkali banyak orang Kristen meremehkan apa yang ada di tangannya. Maafin saya. Seringkali, mungkin ya Pak Henry, saya nggak tahu ya. Ya saya cuma bisanya begini doang Pak. Banyak orang ngeremehin gini doang. Padahal gini doang itu plus Yesus luar biasa. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa yang dibawa? 5 roti 2 ekor ikan itu. Bu Meke punya anak 2. Jangan bilang, aduh anak saya cuma begini doang nih, si Jayanda sama kakaknya. Itu Jayanda sama kakaknya kalau diserahin ke Yesus, itu anak bisa berhasil. Makanya Yesus berkata, bawa kasih ke sini. Segala sesuatu yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, pasti hasilnya berhasil. Kalaupun gagal, itu sebagai ujian kita. Tapi Tuhan akan angkat lagi. Apa yang ada di tangan saudara? Tuhan, duit di rekening tinggal 200.000, kasih ke Tuhan. Dia yang akan lipat gandakan berkatmu itu. Kasih saudara. Saudara, saya singkat cerita, setiap saya ke bank ngurus keuangan gereja ini, itu rekeningnya selalu saya doain, saya ngurusin saudara. Saya ngurusin, nyetor, narik duit, nyetor, narik duit. Sampai orang tellernya bilang, Pak gak ada orang lain. Aduh gue gak percaya kalau masalah uang. Masalah ini uang Tuhan. Hati boleh sama-sama merah, rambut boleh sama-sama hitam. Masalah fulus, Yudas kalah. Betul gak? Masalah fulus, cien, duit, hepeng, seringkali kalah. Makanya saya mau bertanggung jawab sama uangnya saudara, yang saudara kasih ke Tuhan. Saya pantau terus. Saya kasih Tuhan, Tuhan ini uangnya tinggal 50 juta.
Ini uangnya tinggal 1 juta, ini uangnya tinggal 2 juta, ini uangnya tinggal 100 juta. Setiap hari Kamis tuh, saya pergi ke Victoria Bank. Tuhan yang berkati ya, ini kan urusannya Tuhan. Saya ingat 5 roti 2 ekor ikan. Enggak ada lauk yang lain, cuman ini Tuhan. Tuhan berkati. Nah kalau saudara punya dagangan, saudara punya anak, saudara punya apapun, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini usaha saya. Berkati Tuhan. Seperti Tuhan memberkati 5 roti 2 ekor ikan. Kasih. Tapi Pak, saya cuma dagang di pasar Pak. Saya punya toko sedikit. Saya cuma dagang kopi, saya cuma dagang. Kasih ke Yesus. Meskipun dia bukan entrepreneur, tapi dia pencipta segalanya. Halo? Meskipun Yesus bukan pengusaha, tapi dia yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ayat selanjutnya, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Jadi, apa saja yang saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Itu loh. Makanya saya kuningin. Saudara misalkan dagang nih, Tuhan aku dagang losmen, aku dagang apartemen, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan ya. Waktu saudara serang ke dalam tangan Tuhan, Tuhan itu berkati. Kenapa dagangan kita sering gak diberkati? Kitanya gak mau nyerahin ke Tuhan. Kita lebih senang nyerahin ke teman kita yang jago bisnis, yang jago usaha, yang jago memikirkan segala sesuatunya. Akhirnya amsyong saudara. Akhirnya gak berhasil. Akhirnya bahkan numpukin hutang. Serahin ke Tuhan, Tuhan menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tuh saudara, kalau saudara kasih ke Tuhan Bu Ade, print out terakhir rekeningnya, kasih Tuhan. Ini loh Tuhan, saya udah kerja, saya udah lakukan bagian saya, tapi rekening hasilnya segini. Kasih aja. Nanti Tuhan buka cara. Tuhan buka cara. Tuhan, saya minus loh. Saya punya hutang loh. Bukankah Tuhan yang bilang, aku jadi kepala bukan ekor, naik gak pernah turun. Kalau aku punya salah, kalau aku salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, ampuni saya. Beri saya kesempatan 1 kali lagi, saya akan buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan tolong saya. Nah sebagai orang percaya, saudara dan saya harus mengetahui dan menyadari bahwa Yesus selalu ada bagi hidup kita. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, Yesus ada sama saya. Yesus selalu ada buat keluarga Pak Edi. Yesus selalu ada buat keluarga Pak Sandi. Yesus selalu ada buat keluarga Ko Henry. Yesus selalu ada buat Ibu Esther. Yesus selalu ada buat hidupku, buat gereja ini, buat kita semua. Dia selalu ada. Pertanyaannya, di mana best friend kita? Di mana koko cici kita? Di mana orang tua kita, anak kita? Di mana mereka? Waktu kita sedang susah, di mana teman-teman dekat kita, semuanya say goodbye Bapak Ibu Saudara. Dunia itu punya prinsip, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Tapi prinsip itu gak berlaku bagi Tuhan. Prinsip itu gak berlaku bagi Yesus. Apapun situasi kamu dan kondisimu, aku setia mendampingi kamu, aku setia menemani kamu, aku setia menolong hidupmu. Amin saudara. Orang datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau kondisinya lagi enak dia setia, kalau kondisinya lagi gak enak dia pergi saudara. Itulah manusia. Tapi Yesus mah gak gitu. Kan saya udah bilang, saya ini anak yatim dan piatu Bapak Ibu. Tapi Yesus selalu ada bagi hidup saya. Dia ada. Kalau saya lagi gak punya uang, kalau saya lagi bergumul masalah ekonomi, kalau saya lagi diperhadapkan dengan bayaran-bayaran, saya gak mempersalahkan apapun. Saya selalu bilang sama Tuhan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sama-sama, sebab dia hidup, ku tak gentar. Mending nyanyi lagu ini daripada saudara marah-marahin orang gak jelas. Betul gak? Saudara lagi ditagi
tagihan nih Bu Yayu, besok harus bayar. Ngapain marahin laki, ngapain marahin anak? Gak punya otak loh, mama lagi stres gini lo bikin masalah, ngapain? Ya kalau lagi nyetir, besok harus bayar, saya bilang, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berani tuh ngadepin hari esok karena ada Yesus yang nyertain kita. Ada banyak orang Kristen takut ngadapin hari esok karena ditunggu hutang Bapak Ibu. Karena ditunggu tagihan. Gimana nih bayarnya? Ngapain saudara takut? Bilang sama Tuhan, sebab Dia hidup. Sama-sama, ada hari esok. Gimana nih bayar besok? Sebab Dia hidup. Lagi sama-sama, ku tak gentar. Semua ayo bersuara. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara di toko hari-hari gak ada yang beli, gak usah marah-marah, gak usah salin keadaan. Bilang sama tokomu, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Bilang tokomu, bilang daganganmu, sebab Yesus hidup. Amin saudara. Lihatlah, Dia akan tolong kamu. Saudara pikir saya gak punya masalah? Ada masalah saudara. Ada masalah. Saudara pikir saya gak punya tagihan? Ada tagihan. Tapi saya gak pernah takut, saya gak pernah maki-maki istri saya. Dasar istri gak punya otak. Hidup lagi sulit, minta-minta duit. Di mana otakmu? Pikir. Itu bukan orang yang mengenal Yesus. Istri saya bilang, Pi besok harus bayar ini, Pi besok harus bayar ini, Pi besok bayar ini. Ya udah, oke, amin. Saya masuk kamar. Saya bilang, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Siapa di tempat ini yang senang dipuji? Siapa di sini yang senang saya kata-katain? Saya bingung saudara. Saya tanya siapa yang senang dipuji, siapa yang senang dikata-katain. Saudara maneng-maneng baik gitu. Siapa yang senang dipuji? Kamu cantik, kamu tampan, kamu kayaknya keren gitu kan. Ayo dong angkat tangan kanannya. Siapa yang suka dipuji? Siapa yang senang terima pujian? Jangan bilang seorohani, biar Tuhan aja yang layak menerima pujian kemuliaan. Itu munafik saudara. Itu kalian sedang membohongi pendeta kalian sendiri. Siapa yang senang dipuji, bilang, kamu cantik ya, Ibu Koni cantik ya, awet muda ya. Siapa yang senang? Pak Edi keren ya, look like young ya, forever young. Siapa yang sedang? Ayo dong saudara, saya naik darah saya udah naik nih. Saudara, kalau saudara senang-senang dipuji, kira-kira sikap saudara sama orang yang suka puji saudara gimana? Jahat atau baik? Kalau saudara sering-sering nyanyi, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Bu, gak usah takut bayar karyawan, Dia berkati itu. Tepuk tangan buat Yesus. Melin yang mau bayar rumah, bilang nyanyi di motor ke, di office ke. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Rumah tangga juga aman saudara, walaupun tagihannya gak ada berhentinya Pak. Betul kan Pak John? Siapa suruh nikahin Kak Anis? Sampai mati tuh tagihan gak berhenti. Sama kayak saya. Begitu berani nikahin perempuan, tagihannya sampai di lubang kubur. Baru berhenti. Betul kok Henry? Betul kok Edi? Kita ini kaum pria kadang-kadang bingung berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan penderitaan ini berlalu daripadaku? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Yang kedua yang harus kita perlu ketahui dan sadari Bapak Ibu, Yesus sanggup menyelesaikan berbagai masalah. Dia sanggup saudara.
Cuman kitanya aja gak sabar. Dia sanggup. Kitanya gak sabar, dia sanggup. Dia sanggup sembuhkan kita, dia sanggup pulihkan kita. Berkali-kali gereja ini diperhadapkan masalah untuk biaya bayaran tiap bulannya. Berkali-kali juga Tuhan bilang, Verona, it is I. Ini aku. Percayalah, aku bisa gerakan dari mana-mana saja. Gak usah takut, gak usah ngemis, gak usah minta sama jemaat. Minta sama aku selesaikan masalahmu. Dan terbukti hari ini kita eksis Bapak Ibu. Tahun depan kita diperhadapkan dengan masalah kontrakan ruangan ini akan berakhir Bapak Ibu Saudara. Secara adendum mungkin akan berakhir. Tapi saya percaya Yesus bisa menyelesaikan berbagai masalah. Tadinya kita juga gak ada di tempat ini, kenapa kita harus takut, kita harus keluar dari tempat ini Saudara? Betul kan? 2-3 tahun yang lalu siapa yang kita saling kenal? Saya gak kenal Pak Sandi, gak kenal Mary gak kenal saya. Tiba-tiba Tuhan buat kemuliaan di sini, ada gereja, ada pujian, ada penyembahan. Saudara gak usah takut, jangan-jangan gue ditembak untuk bayar kontrakan. Gak akan pernah Saudara. Kalau gitu lagunya ganti. Sebab Yesus mati, gak ada lagi hari esok. Karena liriknya itu keren, sebab Yesus hidup ada hari esok. Saya gak pernah takut Bapak Ibu. Bukan saya gak takut karena sombong. Saya gak takut karena Tuhan kita, Yesus itu hidup. Saudara gak lagi nyembah Tuhan yang mati. Saudara gak perlu teriak-teriak Tuhan. Gak perlu. Cukup tutup mata, lipat tangan, pecah air mata. Tes, Tuhan lihat. Dan Tuhan jawab. Selanjutnya Yesus sanggup membuat mukjizat. Yang sakit, tante, Yesus sanggup buat mukjizat. Dia punya banyak cara menolong kita. Lihat kanan kirinya, dia sanggup buat mukjizat. Makanya jangan buru-buru mundur. Jangan buru-buru stres. Jangan buru-buru panik. Jangan buru-buru nyerah. Saudara, saya selalu bilang di tempat ini, di tengah-tengah kesempitan dan kesesakan kita, itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk menyatakan siapa dirinya, seberapa besar kekuasaannya, seberapa hebat kebenaran firman-Nya. Makanya saudara kalau lagi ada masalah, saudara bilang, Tuhan, saya lagi sesak, saya lagi sempit. Ini waktumu untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ini waktumu untuk menyatakan mujizat-Mu. Jual apartemenku Tuhan, jual mobilku, berkati daganganku. Saudara, cepat atau cepat dia akan bertindak. Karena dia hidup. Amin saudara. Karena dia hidup. Nah, saya singkat aja Bapak Ibu, 4 menit terakhir. Pertolongan Yesus yang ajaib itu selalu nyata bagi setiap kita yang mempercayai dan mengandalkan pribadinya. Kalau saudara percaya, saudara mengandalkan, saudara terima tuh mujizat Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapan pertolongan Yesus yang ajaib terjadi atas hidup kita? Yang pertama, waktu saudara dan saya mulai belajar berserah kepadanya. Jangan menyerah, don't give up, kata firman Tuhan. But surrender to Him. Berserah pada Tuhan bukan berarti kita menyerah Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan itu tanda kita mengakui bahwa Dia hebat, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kalau orang-orang yang menyerah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang selalu fokus kepada dirinya. Tuhan, saya udah gak sanggup, saya udah gak bisa, udah gak mungkin saya bisa bayar, udah gak mungkin saya sembuh. Itu orang menyerah. Tapi kalau orang yang berserah, dia mempercayakan segala perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Saya minta nada F. Nada A aja. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Pertanyaannya saya kembalikan kepada saudara. Saudara mau menyerah atau saudara mau berserah? Keep fight back. Saya gak peduli saudara. Apapun masalah yang ada di depan saya berserah sama Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan ini. Yang kedua Bapak Ibu,
Kapan pertolongan yang ajaib itu nyata dalam hidup? Ketika hidup saudara dan saya tetap setia menanti waktunya. Setia saudara. Maria Marta kirim utusan kepada Yesus. Dia bilang gini, Guru, murid yang kau kasihi namanya Lazarus hampir mati. Dan akhirnya mati saudara. Yesus gak tolong dia. 2 hari dia tinggal di kampung sebelah. Yesus jahat? Enggak. Yesus sudah ngajarin setiap kita. Bukan waktumu ya, waktuku ya. Kamu mau punya anak, bukan waktumu, waktuku. Kamu mau punya rumah, bukan waktumu, waktuku. Dulu juga saya jalan kaki, akhirnya Tuhan percayakan motor karena memang udah waktunya. Saya belum punya mobil karena memang belum waktunya. Saya sering gak pakai helm. Spion ada satu gak ada. SIM udah mati. STNK setengah mati. Susah bayarnya. Ya kayak begitu kita, Tuhan saya butuh mobil, walaupun kita kehujanan Tuhan bilang enggak. You belum siap. You not all ready. Ya, Tuhan saya butuh rumah, saya berdoa buat rumah loh. Saya udah nabung, kepake lagi. Saya udah tahu nih, berarti dia belum siap nih saya nih. Nanti satu hari saya kasih kamu rumah. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir saudara, ketika hidup kita tetap berpikir positif. Jangan-jangan kalau ada masalah saudara terus berpikir, oh jangan-jangan saya ini sial. Jangan-jangan saya ini gak diberkati. Jangan-jangan hidup saya ciong. Jangan-jangan hidup saya amsyong. Buang itu semua sampah Bapak Ibu. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang yang disayang Tuhan. Saudara orang yang dikasihi Tuhan. Tepuk tangan jangan ragu-ragu bagi Tuhan. Pikir positif. Saya selalu berpikir positif. Jemaat ini nanti juga rame sendiri. Lagian juga kalau rame penuh sesak, apa untung apa ruginya? Bukankah pelayanan bukan masalah rame dan untung, tetapi bagaimana saya sebagai pemimpin memberikan makan yang terbaik buat Bapak Ibu secara rohani. Nanti juga apartemen saya laku. Nanti juga suami saya diberkati. Nanti juga saya pasti punya jodoh. Nanti juga pasti saya punya anak. Berpikirlah positif. Kalau kita bisa berpikir negatif, kita juga harus berpikir positif. Tepuk tangan bagi Yesus.